pembelian biji timah dari penambang ilegal. Namun dikarenakan terdapat pelarangan pembelian biji timah secara langsung dari penambang ilegal perorangan, maka Tetian Wahyudi kemudian mendirikan CV Salsabila Utama, di mana Tetian Wahyudi adalah selaku direktur dan sekaligus pengendali dan pemiliknya, sebagaimana bukti T13 berupa akta pendirian CV Salsabila Utama nomor 06 tanggal 22 Januari 2019. Bahwa peran terdakwa Emil M. Indra atas pengetahuan terdakwa Mohtar Riza Pahlawi Tabrani meminta kepada saksi Haspani selaku kepala unit produksi darat Bangka agar menjadikan CV Salsabila Utama yang dikendalikan oleh Tetian Wahyudi sebagai mitra borongan pengangkutan SHP dengan mengeluarkan surat perintah kerja atau SPK kepada CV Salsabila Utama, bahwa dalam pelaksanaannya CV Salsabila Utama membeli biji timah dari penambang ilegal atau perorangan di wilayah IUP PT Timah Tbk, untuk selanjutnya biji timah tersebut dibeli oleh PT Timah Tbk. Bahwa terdakwa Emil M. Indra dan terdakwa Mohtar Riza Pahlavi Tabrani melakukan intervensi dalam proses pembayaran terhadap CV Salsabila Utama agar dilakukan pembayaran langsung dalam rupiah per ton SN dengan kadar yang dinaikkan. Adapun atas pembelian biji timah dari CV Salsabila Utama tersebut, PT Timah Tbk mengeluarkan uang sebesar 986.489.690 rupiah dan sudah dibayarkan kepada CV Salsabila Utama. Bahwa selain melalui CV Salsabila Utama, terdapat juga pembelian biji timah ilegal oleh PT Timah melalui perusahaan-perusahaan lainnya, diantaranya melalui CV Indometal Asia dan CV Koperasi Karyawan Mitra Mandiri atau KKMM, yaitu dengan cara saksi Ahmad Haspani saat menjabat Kepala Unit Penambangan Darat Bangka UPDB maupun saat menjabat Kepala Unit Penambangan Belitung atau UPB menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan SHP atas nama perusahaan tersebut dan atas perintah saksi Alwin Bahar. Akan tetapi perusahaan tersebut, sebentar ya, itu ada yang siapa yang nangis-nangis di situ tolong dikeluarkan supaya tidak mengganggu konsentrasi majelis hakim membaca putusan. Silakan ada keluarga yang bisa membantu untuk mengeluarkan siapa ibu ya, yang itu silakan keluar dulu supaya tidak membantu apa. Ada yang pingsan kan, silakan tolong dibantu petugas dibawa keluar dulu ya, yang sampai mengganggu majelis hakim membaca putusan. Silakan dikeluarkan dulu. Baik, penuntut umum bisa dilanjutkan. Tolong petugas keamanan ya, kalau mendengar silakan, yang jangan ada suara atau gerakan ya, tolong di luar. Baik, skos dicabut. Selanjutnya dibacakan, silakan dilanjutkan. saya lanjutkan. Akan tetapi perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan pengangkutan, melainkan melakukan pembelian biji timah ilegal dari penambang ilegal atau perorangan di wilayah IUP PT Timah Tbk. 18. Bahwa pada bulan Februari 2018 terdakwa Mohtar Riza Pahlawi Tabrani, saksi Alwin Albar, dan dihadiri sekali oleh terdakwa Emil M. Indra telah melakukan beberapa pertemuan dengan para pemilik smelter, diantaranya adalah Saksi Harvey Muiz mewakili PT Reven Bangkatin, Saksi Tamron alias Aun selaku pemilik CV Venus Inti Perkasa, Saksi Robert Indarto selaku pemilik PT Sari Wiguna Bina Sentosa, Saksi Buyung, Saksi Suwito Gunawan selaku beneficial owner PT Stanindo Inti Perkasa, dan Saksi Fandi Lingga selaku perwakilan PT Tinindo Internosa bertempat di Hotel Novotel Bangka Belitung. Adapun pertemuan tersebut terkait permasalahan PT Timah Tbk yang memiliki wilayah UP yang besar namun memiliki jumlah produksi biji timah
lebih rendah dibandingkan dengan produksi biji timah para smelter swasta. Dalam pertemuan tersebut disepakati para pemilik smelter swasta akan mengirimkan biji timahnya ke PT Timah sebanyak 5% yang dihitung dari ekspor yang dilakukan oleh smelter swasta, dan untuk mengontrol pengiriman biji timah ke PT Timah Tbk tersebut selanjutnya dibuatkan WhatsApp group atau WA group dengan nama New Smelter. Bahwa program pengamanan aset cadangan biji timah di wilayah IUP-PT Timah Tbk dan kegiatan pengiriman biji timah sebanyak 5% yang dikirimkan oleh perorangan maupun smelter swasta di antara PT Revin Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT